Ngopi. Oke Kang, itu kan di kayaknya untuk wilayah Jawa Barat, jadi dengan merayakannya salah satu gimana ya, Kampung Magelang Serindu itu cukup paling lama mungkin ya gimana? Kalau yang saya tahu memang bisa dibilang itu cukup lama sekali ya ketika dari segi persiapan dan sebagainya gitu. Jadi memakan waktunya ya agak lumayan sehingga kan Saking antusiasnya mungkin ya, sampai banyak juga orang-orang dari luar Bogor pun banyak juga yang berdatangan ke tempat itu dan gitu. Jadi ya bukan apa namanya, ini satu kegiatan yang bisa dibilang banyak orang yang tahu lah, banyak yang masih terjaga lah, jalan kegiatannya selain pertunjukan itu kan ada pasar tumpah lah, pasar tumpah, ada pertunjukan hasil budayanya, ada pertunjukan pencaksilatnya, bahkan di malam 14 itu kan bisa dibilang itu akan momen untuk itu hari hanya mungkin ya. menaikkan ilmu pencaksilat Cimande itu, untuk menaikkan ilmu silat itu pada saat malam 14 ya, karena ya dalam artian di sini mengambil hikmah dari bisa mau jadi sejarah politiknya dengan kelahiran Nabi Muhammad ya, karena meyakini bahwasanya malam kelahiran Muhammad itu adalah malam yang sangat spesial. Di malam 14 itu kan Ya, malam itu sangat spesial, jadi sehingga banyak ya saya bilang mungkin orang-orang terdahulu itu yang ingin merasakan, kalau bahasa kita tuh ingin merasakan momen, merasakan manfaat, merasakan hikmat di malam itu ya, itu karena mungkin mempunyai satu keyakinan malam 14 itu malam yang begitu sangat hikmat, itu malam yang sangat luar biasa sehingga tidak dimanfaatkan sama sayang sekali. mungkin karena banyak orang kekuatan bulan gitu kan Ya kalau anda belum makan ya. Jadi semacam ada sesuatu hal yang berbeda Ya, mungkin ya. Jadi kan lagi karena keyakinannya mungkin seperti itu ya, sehingga kan ya banyak ya bukan rahasia membantu banyak yang melakukan apa namanya kegiatan ya selain itu kan ya banyak juga intinya di malam 14 itu banyak sekali orang yang melakukan kegiatan yang hal positif yang dimana ingin ikut merasakan kenikmatan di malam 14 itu yang ya bisa dikatakan sangat sulit sekali, jarang sekali bisa merasakan itu kurang lebihnya kayak gitu ya. Kalau kita mencoba memaknai ya, kita mencoba memaknai kenapa apa namanya ada kegiatan seperti itu dan itu sangat apa namanya ya sangat antusias sekali, sangat banyak sekali yang coba menjalankan makna di kala itu. Karena kalau saya sih lebih cobanya memahaminya itu dengan memaknainya. Ya itu kan memang kalau untuk Cimande itu kan tidak terlalu jauh dengan tempat yang pernah kita kunjungi. Yang pernah kita kunjungi ya di suatu ya mungkin kita menduga itu adalah merupakan satu benteng kan, merupakan satu benteng yang sangat tinggi sekali Bor ya. Oh ya, dialiri kita kesana juga harus apa namanya menyusuri kali itu ya, kan menyusuri kali itu kan kita terlalu jauh ya itu dari apa namanya dari wilayah Cimande itu. Tapi waktu kita ke tempat itu gimana tuh Bor? Wah, luar biasa Kak, luar biasa, satu pengalaman yang baru pernah kita alami ya, pernah kita melihat salah satu bangunan yang begitu tinggi sampai tingginya itu kalau nggak salah 8 sampai 10 meter kan. Apalagi kan itu udah ke timur tanah kan, yang udah ke timur tanah kan, adanya juga di pinggir kali itu. Kalau kita analisa ya, kalau kita lihat dengan tekstur bangunan itu udah kuat sekali kan. Ya jelas sekali itu bangunan udah ya bisa dibilang udah
sangat luas sekali Itu kan dengan bercampurnya banyak dari bata merah yang lama, terus dari batu-batu malok yang lama itu kan. Itu mungkin berapa kali ngebangun yang fondasinya sampai kuat seperti itu kan. itu kan sampai maksudnya kan kita mau ke arah mau ke lokasinya pun kita harus menyusuri sungai kan, menyusuri sungai karena memang kita tidak menemukan jalan selain harus menyusuri sungai itu kan. Tapi menyusuri sungai itu kan kita bisa melihat betapa tingginya. Iya. Cuma itu namanya ya semacam tembok gitu kan, seperti tembok entah itu benteng, entah itu satu Bangunan bekas apa lah itu. bekas apa itu kan. Cuma kan kalau berdasarkan folklore itu kan informasi gitu kata itu dahulunya adalah merupakan benteng gitu kan. Cuma kan ini apakah memang merupakan benteng pada saat zaman Belanda atau pada saat zaman kerajaan Pajajaran, itu kan yang masih menjadi pertanyaan. Iya, gitu kan. Cuma memang ada informasinya pada saat itu kita dapat informasinya yaitu adalah merupakan disebutnya itu adalah benteng. Iya. Tapi kalau misalnya itu benteng menurut Boris gimana Boris? Kira-kira kalau melihat dari segi bentuknya nih? Ya kalau Mungkin kita kan kayak kalau kita lihat dari struktur bangunnya itu kan bilang benteng itu masuk karena nggak jauh beda dari salah satu bangunan yang berada di Kota Bogor itu yang berada di Batu Tulis. Bangunan strukturnya itu hampir sama kan dengan bata yang kotaknya itu yang batu lama lah dibilang tuh kan sampai bata merahnya yang nggak belum berbentuk kan itu hampir sama dengan benteng yang berada di Kota Bogor itu. jadi memang kalau menurut Boris sendiri kalau kita melihat sana pun itu memang ya ini tuh benteng. Iya betul. Iya kalau kita melihat itu salah satu benteng yang berada di wilayah Cikarang gitu kan. Karena kan kalau kita melihat ada satu di sini menjulang tinggi kan, di tembok itu, di sini sungai, di sini pun ada tinggi juga kan menjulang gitu kan. Ya kan karena nggak jauh dari situ kan banyak peninggalan kalau dibilang petilasan seorang penjaga yang berjaga di Pajajaran itu kan mungkin salah satu mungkin dari situ masih sama dengan berderet dengan apalagi nggak jauh beda sama yang berdua itu kan bukan Katulampa yang kita pernah kita kunjungi yang nggak ketemu itu Bukit Badigul itu kan nggak salah nggak jauh dari situ itu kan masih berderet. Iya memang tidak jauh dari situ pun ada satu makam yang memang makam itu adalah makam Punggawa Pajajaran dan juga ada petilasan dari Surencana juga kan. Jadi memang kalau misalkan itu adalah merupakan satu benteng zaman kerajaan, rasa-rasanya itu masuk di akal ya. Masuk di akal karena terdapatnya makam dari sang Punggawa penjaga gerbang dari Pajajaran itu kan. Apalagi kan kesininya nggak jauh juga dari Cepaku itu kan, Bukit Badigul itu. Ya memang itu kan berdekatan. Memang aliran sungainya itu kan memang mengalirnya ke arah sana. Iya. Aliran sungai itu. Jadi memang ya rasa-rasanya kayaknya lebih mendekatinya ke arah situ ya. Lebih mendekati. Cuma memang sampai sejauh ini tidak ada informasi yang jelas gitu ya. Karena mungkin kan posisi itu mungkin terjelas juga kan nggak ada yang urus lah ini kan. Soalnya memang kesananya juga tidak ada pemukiman ya. Iya, tidak ada kan sampai hutan semua gitu kan. Memang tidak ada pemukiman. Ya berdasarkan cerita itu bahkan kawasan ya sekitaran situ ya terkenal dengan ya bisa dibilang ya bisnis luar biasa kan. Jadi memang bahkan ketika kita ke situ pun ya bisa dibilang itu banyak yang ya ada yang mengatakan hati-hati kan gitu kan, hati-hati awal juga di sana karena kan itu memang tempatnya ya menurut keyakinannya menurut cerita gitu kan ya agak lumayan lah kan gitu. Tapi alhamdulillah kita kan alhamdulillahnya bisa mau berkunjung ke situ ada yang antar dengan orang-orang situ ya mungkin kalau orang
seperti teman-teman mau berkunjung lah ke benteng itu harus mencari orang pemandu yang sekitar situ lah. Kalau orang situ kan mungkin udah tahu Kang medannya seperti apa, karena takutnya ada ular gitu itu kan. Karena kan ya memang dari cerita-ceritanya kan ya cerita dari pemulutnya Ya, seperti itu ya. Di situ ada ular Banyak ada ular besar gitu. dan lebih banyak. Itu ya, alhamdulillah kita pada saat itu alhamdulillah tidak terjadi apa terhadap. Dan juga memang apa namanya logikanya itu seperti itu ya, dari bentuk bangunannya itu memang apa antar satu terpisah gitu ya. Iya betul. Apa namanya berjarak gitu ya. Berjarak antara satu dengan satu yang lain. Kalau nggak salah itu ada 4 bangunan kan? Bangunan ya. Bangunan dengan tulang tinggi sampai perkiraan ada 10 meter 8 meter kan? Itulah memang ini kan memang kawasan sekitaran situ yang pada dahulunya kan memang memiliki satu ya artinya memiliki satu catatan sejarah yang cukup kuat ya, catatan sejarah yang cukup kuat yang memang harus digali lebih dalam Ya, harus digali lebih dalam lagi bahwasanya ya terkadang begini, terkadang kita tidak mengetahui bahwasanya satu wilayah yang bagi kita sepertinya biasa aja, ternyata di balik itu ada satu peninggalan sejarah. Iya, ada sejarah yang luar biasa. Itulah yang terkadang yang kita karena kita tidak tahu, karena kita tidak sadari gitu kan, bagaimana bahwasanya setiap wilayah itu ternyata memang terdapat satu sisi wilayah catatan sejarahnya begitu sangat kuat. Gitu. Memang bagaimana perlunya untuk selalu banyak bertanya, banyak mencari informasi dimanapun wilayah itu ya. Iya. Ya, seperti contohnya seperti yang kita kunjungi ini di kawasan Cikarang ini ya kan, siapa kan dia baru tahu kan ternyata di situ ya dan ya mungkin kan kita jihad itu mencari ada sejarah yang berada di wilayah Bogor ini. Kita kan sering bertanya-tanya kepada teman, kepada sahabat-sahabat kita di Pendatang Muda. Mungkin mulai ketemu ada yang bilang di sini ada. Itu teman-teman bisa lihat jika ingin lihat bentuknya nih, itu sudah kita tayangkan, bisa lihat di video kita itu yang bagaimana pada saat kita menuju ke sana ada bagaimana bentuk bangunannya itu seperti itu ya, dimana juga itu berdasarkan informasi itu merupakan salah satu benteng kerajaan dari Pajajaran seperti itu. Itu memang sangat unik sekali, sangat menarik sekali dan perlu kajian ya lebih dalam. Semoga informasi atau sejarah mengenai tempat tersebut ya bisa terungkap lah ya, apakah betul itu merupakan satu peninggalan bersejarah atau tidaknya kan gitu, sehingga bisa ya jangan-jangan kan itu memang merupakan peninggalan bersejarah ya, sehingga ya bisa untuk dipelajari sama generasi kita atau generasi yang akan datang, sehingga wilayah tersebut pun ya bisa direlokasi dan bisa dimaksimalkan untuk penelitian ataupun kunjungan study tour bagi pelajar-pelajar yang ingin belajar sejarah masa lalu ya. Oke teman-teman, tidak terasa obrolan kita ini lumayan juga Bu ya. Nah, semoga aja obrolan kita ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, intinya kita di sini adalah ngobrol-ngobrol saling bertukar pikiran untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya keterkaitan dengan sisi-sisi nilai budaya dan sisi nilai sejarah di masa lalu, sehingga dapat menjadi motivasi atau pelecut bagi teman-teman semua yang menonton video kita untuk lebih mendalami, mempelajari dan lebih mengenal lebih jauh lagi mengenai perjalanan sejarah di masa lalu, bahwasanya betapa pentingnya kita untuk mempelajari sejarah di masa lalu sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita untuk melangkah ke depan, dan itu adalah merupakan satu bahan untuk bagaimana memotivasi diri kita dan bagaimana kita untuk menghargai
orang-orang di masa lalu dalam mempertahankan dan berjuang untuk lingkungan masa yang akan datang. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kita tentunya Pak ya. Betul sekali Kang. Ya dengan cara subscribe, Like, share dan komen Kang. betul. Bisa juga sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan ataupun bisa melalui DM di akun Instagram kita yaitu ITIADB Channel. Sampai ketemu lagi di episode ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Batal loh.